Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kita sekarang ingat pada Allah? Di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri, karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya Tuhan, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya. Yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaan seperti ini? Karena banyak sekali orang cuma ingat kepada namanya saja. Bukan ingat kepada Allahnya, bukan ingat kepada Tuhannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama, kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua, harus vakum bidawahir. Ketiga, harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati bayanaung, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Na'udzubillah, jangan terjadi seperti ini. Ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam. Jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Karena Tuhan mengamat-amati, jangan sampai lupa kepadanya. Sebelumnya silahkan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Dan tentu saja, mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita di sini. Silakan tulis solawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat satu kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat, saudaraku. Ini cuma mengingatkan, Tuhan mengamat-amati, jangan sampai lupa kepadanya. Banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita jangan sampai lupa pada Tuhan. Contohnya di dalam surat ke-33 ayat 41, yang artinya sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya ingat. Kalau ayat ini dikaji dan ditafakuri secara mendalam, pasti kita akan terpanggil secara spontan. Terus kita mengusahakan supaya kita terus-menerus ingat kepada Tuhan. Bahkan ada lagi keterangan yang mengingatkan, ingatannya kepada Tuhan harus pikuli lam hati wa nafasimbi. Ada di kuli, maklumilah ingatnya kepada Tuhan harus sebing bilangan nafas. Dan kedipan mata, ada lagi keterangan di dalam surat ke-7 ayat 205, yang artinya sebagai berikut. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu, dengan menyatakan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Fadkur di sini artinya ingat-ingat itu pekerjaan hati. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan bukan pekerjaan lisan, tapi pekerjaan hati bisa ingat kalau ada pemberian dari 2 panca indera, ialah dari telinga dan mata. Kalau tidak ada pemberian dari 2 panca indera, itu tidak akan ada di dalam hati. Cobalah kita rasakan, bisa ingat pada yang kamu belum ketahui. Itu tidak mungkin, tapi awas pendengaran. Dan penglihatan di sini bukan pendengaran atau penglihatan sual basiroh, tapi pendengaran atau penglihatan ainal basiroh dan hakul basiroh. Karena kalau penglihatan sual basiroh cuma bisa mendengar dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung, laut, batu, pepohonan, hewan dan sebagainya yang sama-sama kita lihat. Bukan itu yang dimaksud. Untuk mencapai derajat tingkat ainal basiroh dan hakul basiroh hanya orang-orang tertentu saja. Ini cuma mengingatkan supaya jangan menafsirkan kepada pendengaran atau penglihatan sual basiroh.
Disinilah kita harus hati-hati, jangan sampai cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jadi harus diteliti dan ditafakuri yang lebih mendalam dulu, supaya jangan ada perselisihan paham di antara kita umat Islam. Saudaraku hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengingat sebenarnya kepada Tuhan, kita harus suluk terlebih dahulu kepada guru antuk pituduh yang benar-benar ahli, karena tidak semua kiai, ajengan dan ustadz yang bisa mengajarkan hal ini. Ada kekhususan untuk arif billah yang bisa untuk hal itu. Dengan sangat pentingnya, untuk mengingat Tuhan, kita harus berusaha sekuat tenaga. Karena kalau kita lupa kepada Tuhan sekarang, apalagi nanti di akhirat, pasti kita akan lupa. Sedangkan kalau kita lupa, karena tidak diberitahu oleh kedua orang tua, maka itu pun tidak bisa menghisap kepadanya. Sebagaimana firman Allah di surat ke-7 ayat 173. Surat Al-A'raf sudah memberi peringatan kepada kita yang berbunyi, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Quran Surat Al-A'raf ayat 173. Nah, di sini marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk penelitian, mentafakuri ayat ini, karena sudah jelas dan dapat kita pahami tadi ayat 172. Dan ditegaskan lagi dengan ayat 173. Ini benar-benar Tuhan melarang lupa kepadanya. Juga jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisapnya, karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita semua sudah mengatakan qalu bala syahidna. Maksudnya, supaya kita nanti di akhirat jangan bilang lalai atau lupa kepadanya, sebab kalau lupa atau lalai atau lupa kepadanya, ini hanya kesalahannya sendiri, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan. Karena mungkin karena tidak mau tahu tentang agama sendiri, karena itulah kita jadi bodoh. Bodoh tentang persaksian kepadanya. Bodoh itu karena lupa. Lupa itu jadi kita bodoh. Sama yang telah dikatakan di dalam kitab Sirur Asror. Di situ dikatakan, penyebab tapi hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam, arwah hadirin. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk menuliskan sholawat terbaik Anda yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, agar keberkahan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.